Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan syukur kita duniai bahkan yang luar biasa jamaah sholat subuh Masjid Al-Haram terkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kewajiban saya memenuhi perintah dalam sholat dan edukasi. Terima kasih kepada Bapak Direktur LPDIP yang telah membantu saya untuk menyempurnakan. Tidak mudah presenter punya asal seorang direktur. Judulnya sederhana, Bapak Ibu sekalian, berbakti kepada ibu. Negara saja memberikan penghargaan tinggi kepada ibu. Adakah kotak-kotak yang ada ibu kota? Pusat pemerintahan ibu kota. Makanya kita wajib berbakti kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Budi, saya menyebut nama akrabnya saja. AA Adi, Mas Ahmad, dan Mas Ridwan. Tentunya para jemaah semua, kehormatan luar biasa. Hari ini ada seorang profesor yang menghadiri sidang kami. Ada 2 doktor. Daftar isi dari berbakti kepada ibu hanya ada 2. 1 pembukaan dan alur pembahasan. Yang kedua dasar perintah berbakti kepada ibu. Yang 2 tambahan sites penciptaan manusia. 2 tambahan lagi anugerah Allah. Dan 2 yang terakhir kesimpulan. Jadi hanya 2 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judulnya ini ada di tengah-tengah berbakti kepada ibu. Ada 2 pilar utama, yang pertama dasar, yang kedua penciptaan manusia. Kenapa penciptaan manusia? Kita dilahirkan dari seorang ibu, bukan dari seorang bapak. Berbakti kepada ibu, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kita anugerah melewati suatu gerbang anugerah Allah. Insya Allah nanti saya bahas satu persatu. Dasar itu ada dalil-dalil yang kami coba sajikan. Al-Quran surat nomor 31 ayat surat Luqman ayat 14. Yang kedua Al-Aqaf, dan yang ketiga adalah hadis. Sementara proses penciptaan manusia ada 4. 3 di antaranya ada 4 ya. 4 di antaranya itu bicara masalah kalau perempuan. Sementara yang 1 adalah proses pembentukan manusia. Kita lihat dasarnya Pak. Ayat Luqman, surat Luqman ayat 14. Kami mewariskan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Menyapitnya dalam 2 tahun. Kalau menyapitnya di 2 tahun, bapaknya protes. Barangkali terganggu bapak. Yang berikutnya surat Al-Aqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia, ini perintah Pak.
kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu, bukan dua ibu ya. Dua ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Karena waktunya cepat, jadi saya coba ini cepat. Hadis berikutnya adalah hadis Bukhari Muslim. Kebetulan teman saya ada namanya Bukhari, tapi bukan Bukhari ini yang dimaksudkan. Riwayat Abu Hurairah. Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Rasul menjawab, ibumu. Dan orang tersebut masih penasaran. Tanya lagi, kepada siapakah dia Rasulullah? Ibumu. Yang ketiga kali orang itu menanyakan lagi, kepada siapakah Rasulullah? Ibumu. Memang orangnya pandai. Yang keempat masih tanya, siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Jadi bapak hanya 25%. Kenapa 25%? Tugas bapak hanya meneteskan air mani. Selebihnya proses dari pertemuan manis dan ovarium sampai melahirkan ada 3%. Kita harus berbakti pada orang tua di sisi itu. Mari kita lihat proses pembentukan manusia. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok fisikalis, yang kedua kelompok jiwa. Mungkin kita masih ingat, Bapak Ibu semuanya punya HP. HP itu terdiri dari dua unit, pertama hardware dan kedua software. Di sini pun juga sama, fisik dan jiwa. Mari kita bahas masalah proses dari pembentukan manusia. Diawali dengan, saya tidak sebut off the record. Bapak berbuat sesuatu dengan ibu, meneteskan air mani. Dari beribu-ribu, mungkin berjuta-juta berebut untuk mendapatkan telur ovarium. Hanya ada satu yang berhasil. Di situ disebutkan dalam surat Yasin, dalam surat Al-Waqi'ah dan surat Nutfah, bagian kecil dari sperma membuai telur ovarium. Dan Allah Maha Adil. Kalau ovarium sudah dibuai, selananya 9 bulan kemudian, tidak pernah ada lagi yang namanya nutfah bisa membuai telur lagi. Walaupun bapak rajin tiap hari menemuinya. Kok ketawa? Tidak lupa Pak. Surat yang menyatakan tentang proses manusia ada di surat Al-Mu'minun. Barangkali mungkin Bapak direktur mohon untuk Al-Mu'minun. Kemudian nutfah itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah Pencipta yang Maha Baik. 2 menit lagi, masih sempat.
Sementara yang penting sekali masalah jiwa. Pada proses dari pembuahan sel telur sampai melahirkan, ada di antaranya di situ ada waktu di mana Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Sampai itu, pada saat yang tidak berbeda jauh, di situ kita ditulis skenario, grand skenario, 4 perkara. Rezekinya, amalan, ajal, sengsara dan bahagia. Bersyukurlah kita berada di Masjid Al-Aqsa ini, ditakdirkan dilahirkan di Bandung. Kebayang kalau pada saat terus kita ditiupkan, kita berada di tempat orang musyrik, kita tidak akan menjadi muslimah. Bersyukur. Apalagi kita berada di Bandung, banyak nenggul. Hadis Rasulullah SAW pada gerbang yang tadi saya katakan ada 2 pilar. Ujungnya gerbang agar kita berbakti pada orang tua, khususnya itu. Sorga ada di bawah telapak kaki itu. Bersyukurlah itu, karena sorga ada di bawah kaki itu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah panjang usianya. Alhamdulillah yang ada di sini rata-rata panjang usianya. Karena saya tahu, saya ingin Bapak Ibu semuanya berbakti kepada dua orang tua. Kesimpulan, 1. Allah menciptakan manusia melalui kandungan seorang ibu, bukan seorang bapak, dan perjuangannya yang sangat berat. 2. Oleh karena itu, maka Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Allah akan menganugerahkan surga bagi kita yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah karena kebodohan saya pribadi. Mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika